Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh azakumullah. Sebelum kita memasuki materi kajian, mari kita memohon kekuatan kepada Allah agar Allah memberikan kemampuan kepada kita memahami firman-firman-Nya dan juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzu bika min hamazati syayatin wa na'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Tabarra'na min hawlina wa quwwatina wa 'ilmina waltaja'na ila ilmika wa hawlika wa quwwatika ya dzal quwwatil matin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min ukhulish syahawat ila jannatil qurubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi ini akan membahas nama Allah Al-Jamil, yang maha indah. Nama Allah Al-Jamil ini tidak terdapat di dalam Al-Quran. Kata Jamil yang menunjukkan Asmaul Husna di Quran tidak ada. Tetapi nama Allah Al-Jamil ini terdapat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak masuk surga seseorang yang di hatinya ada kesombongan meskipun sebesar bidhi dzarrah, sebesar atom atau yang lebih kecil dari atom. Faqala ar-rajulu, seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah, gimana dengan seseorang yang suka kalau bajunya itu bagus, bajunya branded mungkin ya, kan kadang-kadang yang namanya branded biasanya kemungkinan bagus ya, yang bagus belum tentu branded ya. Seseorang senang kalau bajunya bagus, sepatu sandalnya bagus. Apakah itu termasuk sombong? Itu kira-kira begitulah maksud dari laki-laki ini. Lalu apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil. Nah, ini Asmaul Husna, maha indah. Yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Lalu Nabi mendefinisikan sombong, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu bukan karena mobilmu mewah, sombong itu bukan karena rumahmu mewah, tapi sombong itu adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nasi, yaitu meremehkan, merendahkan manusia. Itu definisi sombong. Jadi jangan kalau orang mobilnya mewah sombong, bukan ya. Tapi kalau dinasehati nggak mau menerima nasihat, nah itu baru sombong. Boleh jadi nggak mau ngaji lagi, itu sombong karena sudah merasa sempurna, ya. Boleh jadi, tapi kita tidak boleh untuk memvonis orang lain. Jadi ini supaya muhasabah kita saja. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
sebelum kita membahas lebih jauh tentang Al-Jamil ini, karena di awalnya Nabi berbicara tentang sombong. Jadi kita bicara tentang sombong dulu. Jadi kalau kita banyak dosa gitu ya, tapi dosa kita bukan dari jenis syirik dan bukan dari jenis sombong, berarti masih mungkin masuk surga kan? Ya kan? Tapi hadis tadi, kita banyak ibadah, rajin umroh, pergi haji setiap tahun, rajin bersedekah, sholatnya juga dilakukan, tapi ada sombong sebesar dzarrah, kata Nabi nggak masuk surga. Nah ini bahaya sekali berarti sombong ini. Kok bisa sebesar zarrah itu pak, partikel yang nggak bisa dipecah lagi, zarrah. Makanya definisi zarrah itu dulu diterjemahkan dengan atom. Kalau beberapa buku-buku klasik dulu terjemahkan dengan debu yang kalau kita buka jendela ada matahari itu pak, kelihatan itu ditafsirkan dengan zarrah. Tapi zarrah itu adalah partikel terkecil yang nggak bisa dipecah lagi. Kalau atom kan masih bisa dipecah, proton dan neutron ya. Tapi zarrah partikel terkecil. Dan yang menariknya, makin bernilai sesuatu, sekecil-kecilnya dihitung. Ya, betul nggak? Kalau Bapak beli batu biasa, ya kira-kira kerikil, satu kerikil dihitung nggak? Dihitung nggak Pak? Beli batu kerikil satu, ada nggak dia? Mau nggak ya jual? Oh nggak Pak, kita kerikil nggak jual satuan. Karena batu meskipun bernilai tidak terlalu bernilai Pak. Tapi kalau sesuatu itu sangat bernilai, sampai sekecil-kecilnya dihitung. Contohnya Bapak kalau beli emas, gitu ya, hitungannya per apa tuh emas? Gram. Bahkan kalau dibersihin emas itu dikumpulin sama tukang emas Pak. Kenapa? Karena dia bernilai. Maka amal soleh di sisi Allah itu sangat bernilai Pak. Makanya sekecil-kecil amal soleh oleh Allah ditampung dan diterima oleh Allah. Faman ya'mal, subhanallah. Makanya kata Nabi, la yahkiranna ahadukum minal ma'rufi syai'an. Janganlah seseorang di antara kalian itu meremehkan kebaikan meskipun hanya tersenyum Pak di depan saudara kita dengan wajah ceria. Wah, itu bisa menjadi sedekah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Jadi bapak-bapak yang nyender ini dihitung juga tuh, temboknya tuh disenderkan tuh, dihitung gitu ya. Langkah kaki berapa tadi ke sini dihitung. Zarrah ya, sekecil-kecilnya sesuatu dalam amal soleh itu Allah hitung, karena amal soleh itu begitu berharga, begitu bernilai. Nah kembali kepada topik kita tadi, kenapa kok sedikit kesombongan itu bisa kemudian menyebabkan orang nggak masuk surga? Ini penjelasannya luar biasa Pak. Dalam kitab saya ini disebutkan, kalau kita memiliki susu murni, sebutlah susu murni itu 1/2 liter kita punya. Sementara tamu yang akan ke rumah kita itu sangat banyak. Nah kita ingin menghidangkan air susu ini kepada tamu-tamu kita tadi. Tapi susu yang kita miliki cuma 1/2 liter, gak cukup buat jumlah tamu yang akan hadir. Nah kalau di kampung dulu Pak, yang namanya minum susu itu jarang susu yang murni. Ya, kalau susu ya dicampur air kalau di kampung dulu ya. Nggak tahu kalau antum minum susu biasanya pakai air kan Pak. Kayak dulu susu kental dicampur air gitu-gitu. Selain dicampur air, kalau saya dulu ya, zaman di kampung dulu, tambah gula Pak. Nggak tahu kalau Bapak begitu nggak dulu. Jadi minum susu udah dikasih air, susu dituangin, ya susu kental begitu, kemudian ditambah gula lagi. Nah dulu. Lalu tamu kita hidangkan dan tidak ada tamu yang protes Pak. Meskipun airnya lebih banyak daripada susunya, ditambah gula pula.
tamu nggak ada yang protes. Nah, tapi bayangkan Pak, air susu setengah liter murni tadi dicampur dengan 2 tetes, apalagi kalau sesendok bensin. Kira-kira bapak mau minum nggak? Mau nggak? Cuma setetes Pak bensinnya. Tadi kok dicampur air, airnya lebih banyak dari susunya, masih mau minum. Nah ini kan, itu artinya setetes tadi, meskipun setetes, dia merusak susu Pak. Nyambung ya? Berbeda dengan air tadi, meskipun dicampur banyak, dia tidak merusak susu, maka masih bisa dinikmati dan diminum ya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bensin tadi bertolak belakang dengan susu tadi, sedangkan air tidak merusak sekali lagi susu itu. Kesombongan jemaah sekalian meskipun sedikit, nah ini kajiannya, itu merusak kehambaan kita. Nah, kita ini hamba kan, karena sombong itu sifat Tuhan. Sombong itu sifat siapa? Sifat Tuhan. Sifat hamba itu adalah lemah, ya, tawadu, rendah hati. Maka kalau hamba ini kemudian sombong, maka merusak kehambaan dia itu, maka nggak diterima ibadahnya, amal ibadahnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, laulam tuznibu la khasyitu alaikum ma huwa akbar. Kalau kalian tidak berdosa, kata Nabi, aku khawatir kalian tertimpa kepada sesuatu yang lebih besar. Jadi alhamdulillah kita ini bisa berdosa, bisa salah tuh alhamdulillah. Karena Nabi khawatir, laulam tuznibu, kalau kalian tidak bisa berdosa. Jadi manusia itu diciptakan tidak bisa dosa, tidak bisa salah. Kata Nabi, aku khawatir menimpa kalian sesuatu yang lebih berat lagi, lebih besar. Apa itu? Al-ujub, merasa hebat, merasa perfect. Jadi justru ketika kita bersalah itu kita menyadari bahwa kita itu hamba. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemaksiatan atau dosa yang mengakibatkan perasaan hancur, perasaan hina, lebih baik daripada ketaatan yang membuat seseorang itu sombong. Nah, saya ulang lagi kalimatnya. Ya. Dosa, maksiat yang menyebabkan timbulnya perasaan hancur dalam hati kita, perasaan hina, perasaan rendah, itu jauh lebih baik Pak daripada ketaatan yang kita lakukan. Akan tetapi ketaatan itu membuat kita sombong, membuat kita ujub. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW mengatakan tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Nah, apa itu sombong? Ini kita jelaskan sombong dulu karena memang hadisnya tadi sebelum bicara jamin, bicara sombong dulu. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini menarik sekali Pak. Kalau kita tuh sombong itu biasanya kaitannya dengan apa namanya? Kalau orang itu bicaranya lembut gitu ya, bicaranya sopan, oh dia low profile. Kan kita begitu ya. Padahal di mata Allah boleh jadi dia itu sombong. Kenapa? Karena sholat, disuruh sholat nggak mau, dia tolak sholat. Buat apa sholat? Nggak penting sholat, ya kan?
Suruh milih pemimpin yang Islam misalkan, yang kafir nggak boleh. Alah, ngapain kita kalau naik pesawat nggak lihat pilotnya muslim atau nggak muslim? Ya kan? Dia tolak itu kebenaran firman Allah, sabda Nabi. Tapi kalau dia berinteraksi dengan kita, wah, lembut, sopan, kita bilang low profile dia. Padahal kalau kita definisikan dengan hadis ini, orang itu sombong. Karena definisi sombong adalah ketika orang itu menolak kebenaran, menolak Al-Quran, menolak hadis. Coba Pak, kapan iblis itu disebut diponis sombong? Kapan Pak? Menolak sujud, menolak perintah Allah Pak. Itu sekali-kalinya Pak. Suruh sujud nggak mau. Gimana orang yang bertahun-tahun tuh nggak mau sholat itu? Apa nggak sombong Pak? Nah, kelihatannya kan? Coba lihat. Kalau bicara iblis saja dia, padahal dia udah puluhan tahun nggak sholat. Suruh sujud, dipanggil azan, dipanggil oleh Allah, bukan muazzin yang manggil, tapi dia nggak datang Pak. Kalau nggak pengajian kan nggak apa-apa, karena pengajian ini anjuran dari DKM masih fasilitas. Tapi kalau sholat itu kan Allah yang nyuruh, betul ya? Coba, ngeri sekali Pak. Kelihatannya sih sopan santun. Kalau kita berinteraksi dengan dia, nyaman sekali kita. Orangnya penuh respek segala macam, jamuan. Tetapi ketika urusan Allah yang manggil, dia senantiasa tidak mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan la ilaha illallah yastakbirun, sombong. Kata sebagian mufassir, apabila ada azan memanggil mereka la ilaha illallah, enggak mau datang, sombong orang itu. Halo, ini saya udah semangat, masih ngantuk. Saya bukan cuma menyemangati Bapak, cuma menyemangati diri saya juga. Kebetulan saya ini biasanya kita nggak pekan kelima ya, pekan keempat. Saya kebetulan baru pulang umroh, jadi masih agak-agak suaranya lelah ya karena perubahan iklim cuaca ya. Dari sana ekstrim sekali, 43-an ya kemarin kalau tidak salah di Madinah. Waduh, pol banget panasnya, pol banget ya. Ya, jadi kalau teman-teman di sini merasakan lagi panas-panasnya di Tangerang Selatan, saya kok lagi merasakan lagi adem-ademnya ini. Wah enak ya gitu-gitu ya. Tergantung pembandingnya Pak ya. Ya, jadi pas kita di ekstrim sekali, pas di kita sekarang berapa di kita nih katanya hampir 30-an ya. Ya karena saya habis di sana ekstrim sekali, pas di Indonesia ini jadi biasa aja gitu saya. Mungkin kalau saya sebelumnya nggak ke sana dulu ya, panasnya luar biasa gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya memang kalau di Mekah ini supaya nggak ngantuk aja saya ngalur ngidul aja. Nggak ada Pak keindahan fisik itu di Mekah Madinah tuh nggak ada. Alamnya tidak indah secara fisik. Dan Allah pilih tempat ibadah Ka'bah itu di tempat yang secara fisik itu nggak indah, memang by design gitu. Saya membayangkan coba kalau seandainya Ka'bah itu ada di Lombok, ya kan, artinya alamnya hijau ya, udaranya masih semuanya enak gitu ya. Kan bisa aja kan Allah memilihnya Ka'bah itu cuma satu, tapi satunya bukan di Mekah lah kira-kira itu. Tapi satunya itu misalkan di Bali misalkan, atau di mana di Lombok kan gitu. Secara fisik pemandangannya indah. Tapi itu tidak demikian karena Allah memiliki hikmah. Karena kalau kita Ka'bah itu ada di Lombok misalkan, lalu Bapak pulang umroh, wah enak ya, aduh enak sekali ibadah umroh. Itu enaknya karena apa? Karena ibadahnya, atau karena lautnya, atau karena apanya tuh? Jadi bisa samar.
Nanti juga kalau kita pergi ke sana, Bapak pergi ke sana sebenarnya modus mau umroh atau sebenarnya mau jalan-jalan. Jadi kita itu memang didesain oleh Allah kalau ke sana bukan karena alamnya, tapi karena Ka'bahnya. Itu. Kalau kamu merasakan kenikmatan yang kau rasakan kenikmatan spiritual karena cuaca, manusianya, alamnya ternyata tidak kondusif, tapi kok kamu senang bolak-balik ke sana. Itulah makna keindahan spiritualitas, keindahan beribadah kepada Allah. Wah, itu saya rasakan begitu, Pak. Jadi panas pol kayak gitu, Pak. Saya kalau disuruh berangkat lagi bulan depan, mau saya. Ustaz berangkat lagi, mau. Nah, itu kenapa? Karena memang kenikmatan yang dirasakan di situ bukan kenikmatan alamnya, tapi kenikmatan ibadahnya. Terus ya, ini ngalur ngidul ke sana biar bapak-bapak nggak ngantuk. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, definisi sombong yang kedua adalah meremehkan manusia. Ini contoh meremehkan manusia itu, Pak. Bapak kalau ngangkat telepon, yang nelpon orang besar, nah gimana kira-kira? Suaranya gimana? Waalaikumsalam, gitu, semangat sekali. Tapi kalau yang nelpon orang biasa, salam, ya, gimana? Iya kan? Kalau kita senyum kepada orang kaya, sama pemulung nggak senyum. Sama orang-orang biasa kita nggak hormat, tapi kalau sama orang kaya, pejabat begitu hormat, begitu sopan. Nah, ini hati-hati. Itu boleh jadi kesombongan. Sekali lagi, ini bukan untuk memvonis orang lain. Kita memuhasabah diri kita, jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita dinasihati oleh ustadz, kiai, wah kita terima. Tapi dinasihati istri atau dinasihati anak, misalnya bapak melanggar lalu lintas di tol, kan nggak boleh di kiri, udah kamu jangan banyak ngomong. Kan kadang-kadang anak kita tuh negur kita ya, tapi kita nggak mau dinasehatin, itu berarti menolak kebenaran, Pak. Jadi orang yang tawadu adalah orang yang menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu ada. Mohon maaf, jangan-jangan ada sebagian orang yang ngaji, kalau yang ngasih dalilnya itu gurunya, dia mau nerima, kelompoknya mau nerima. Tapi kalau yang ngasih dalil, meskipun dalil itu benar, kalau yang mengemukakan dalil itu bukan ustadznya, bukan ustadz kelompoknya, nggak mau nerima, Pak. Ini hati-hati, kesamaran ini seperti ini. Maka orang yang tawadu tak pandang keluar dari siapa itu kebenaran itu. Kalau keluar meskipun dari tempat keluarnya kotoran ayam, jika yang keluar itu telur, diambil nggak, Pak? Halo? Diambil nggak? Diambil telur. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi jamil itu. Jadi kata Nabi, kalau kita suka kemewahan, suka yang indah, suka yang bagus, itu bukanlah sombong. Gitu. Kenapa? Karena Allah itu suka yang bagus-bagus. Allah itu suka yang indah-indah. Ya. Maka kalau kita punya mobil bagus, wah itu bukan sombong. Rumah bagus bukan sombong. Tapi itu bagian dari fitrah kita yang cinta kepada keindahan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini difitrahkan oleh Allah mencintai kesempurnaan.
Kita difitrahkan oleh Allah mencintai keindahan. Makanya kalau kita ngelihat anak kecil, ya gimana rasanya Pak? Ngelihat anak bayi, ada nggak yang nggak seneng ngelihat anak bayi? Jarang ya. Pokoknya ngelihat bayi, pokoknya kita tiba-tiba fokus ya ke bayi itu. Seneng ngelihat bayi karena ada keindahan di situ. Kalau kita melihat ada amal perbuatan orang yang baik, karena keindahan itu bukan cuma keindahan fisik Pak. Kalau ada orang sabar, itu indah secara akhlak. Kalau ada orang yang dermawan, indah secara akhlak. Kalau ada orang itu pemaaf, indah secara akhlak. Dan kita suka kepada itu semua. Nah, maka dalam hadis qudsi disebutkan, ya Daud, wahai Nabi Daud, zakir ibadi bi ihsani ilaihim, ingatkanlah hambaku kepada kebaikan-kebaikanku. Karena kebaikan itu keindahan. Karena sesungguhnya jiwa manusia difitrahkan cinta kepada yang berbuat baik kepadanya. Bapak, Ibu cinta nggak sama ayah ibu kita? Cinta atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, cinta kita kepada ayah dan ibu itu sepatutnya atau bukan? Ya. Berarti kalau orang nggak jatuh cinta sama ayah ibunya, dia tidak melakukan sesuatu yang patut. Betul atau tidak? Nah, sekarang saya kasih bandingannya. Kalau ayah ibu kita yang jasanya luar biasa kepada kita, yang kebaikannya luar biasa kepada kita itu, kita mencintainya, itu sebuah kepatutan. Jadi kalau orang nggak jatuh cinta nggak patut. Sekarang saya mau kasih pembandingnya. Berarti cinta kita kepada Rasul itu yang jasanya, bahkan jasa Nabi itu Pak, buat seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Kira-kira orang mencintai Nabi itu sepatutnya atau tidak? Jadi kalau ini, kenapa saya kaitkan dengan cinta Nabi? Ini sedang bulan Maulid. Nanti Pak, di hari kiamat, seluruh manusia, Nabi Adam, Nabi Daud, semua Nabi Pak, semua manusia, yang muslim, yang kafir kumpul Pak, didiemin sama Allah saat matahari begitu dekat Pak. Enggak diopen, enggak diajak ngomong, kepanasan semua orang. Lalu orang-orang mengajukan, kenapa enggak ada salah seorang di antara Nabi ini memohon kepada Allah untuk dimulai hisab? Datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa. Semuanya nggak berani Pak ngomong sama Allah. Kenapa? Karena semuanya pernah punya track record yang menurut mereka itu dosa. Nabi Ibrahim berkata, aku nggak berani, aku pernah bohong 3 kali. Apa bohongnya Nabi Ibrahim? Bukan saya yang menghancurkan berhala itu, tapi yang paling gede berhala yang paling gede, dusta kan? Padahal Nabi Ibrahim 3 kali dusta dalam hidupnya, nggak berani ngomong Pak. Kita tiap hari dusta. Dustanya Nabi Ibrahim juga beda dengan dustanya kita. Jadi nabi-nabi nggak berani Pak, nggak dimulai hisab. Siapa yang berani meminta itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pak. Sehingga seluruh nabi, seluruh umat pada saat itu, mereka bergantung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Makanya ketika Umar bin Khattab berkata begini kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada istriku, anak-anakku, kecuali dari diriku. Kata Nabi, enggak bisa begitu Umar, enggak sempurna imanmu sampai aku lebih kau cintai dari dirimu sendiri. Nggak lama kemudian Umar bin Khattab menjawab, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari istriku, keluargaku, anakku, termasuk dari diriku. Anaknya pernah pengen tahu bocoran, kok bisa berubah secepat itu. Umar bin Khattab menjawab, aku berpikir mana yang lebih kubutuhkan di dunia di akhirat, Rasulullah atau aku? Lalu aku merenung,
aku kalau tanpa Rasulullah, aku ini penyembah berhala di dunia ini. Di akhirat nggak ada yang bisa masuk surga tanpa syafaat Rasulullah. Maka aku lebih membutuhkan Rasulullah dibandingkan dengan diriku. Maka karena itulah aku lebih mencintai Rasulullah dibandingkan dengan diriku sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cinta Rasulullah, itu sepatutnya atau bukan? Sepatutnya atau bukan? Patut. Nah, kita masih sedikit nyinggung ini lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Nabi jawabnya apa? Nggak bilang tanggal kiamat. Memang apa yang telah kau siapkan? Kok nanyanya kapan kiamat? Kata laki-laki ini, aku tidak mempersiapkan banyak ibadah. Ibadah sih ada, tapi nggak banyak. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Dengarkan jawaban Nabi. Anta ma'aman ahbabta. Kalau demikian nanti kamu di akhirat akan bersama orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, saat Nabi bersabda seperti itu, tidak ada yang membuat kami dan para sahabat lebih senang melebihi senang kami kepada hadis itu. Engkau bersama yang kau cintai. Kenapa? Karena sebagian kami ibadahnya tidak sekelas Abu Bakar, tidak selevel Umar, kata Anas bin Malik. Jauh ibadah kita di bawah mereka. Tapi kami sangat mencintai Abu Bakar, kami sangat mencintai Umar, kami sangat mencintai Rasulullah tentunya. Dan kami berharap bahwa nanti kami di surganya selevel dengan mereka. Subhanallah. Ya, jadi jangan, kok bisa ya kita cinta orang soleh, amal kita nggak selevel orang soleh, tapi nanti surganya selevel mereka. Jawabannya begini, orang yang jatuh cinta, orang yang jatuh cinta hatinya terpaut kepada yang dicintai, betul nggak? Misalkan bapak nih cinta kepada seorang ulama A, cinta banget, terpaut Pak hati kita. Nah kalau terpaut, kira-kira kita termotivasi nggak untuk ngikuti dia? Hah? Termotivasi nggak? Termotivasi. Maka kalau kita mencintai Nabi, mau nggak mau hati kita terpaut dengan beliau, dan kita termotivasi untuk meniru semua dari Nabi itu. Nah inilah yang membuat kenapa kok walaupun tidak sehebat beliau dalam ibadah, surganya selevel dengan beliau. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masih ngantuk? Saya udah muter-muter begitu, masih ngantuk juga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keindahan itu bukan cuma keindahan yang sifatnya fisik, benda. Tapi keindahan itu bisa keindahan moral, keindahan perilaku, termasuk keindahan tutur kata. Contohnya begini, Pak. Nabi punya paman namanya Abbas. Mana yang lebih tua, Nabi atau pamannya Abbas? Pamannya Abbas. Pamannya Abbas itu kalau nggak salah lahir beberapa bulan sebelum peristiwa tentara gajah itu dihancurkan itu. Kalau Nabi kan setelah peristiwa itu hadir, lahirnya. Nggak persis di tahun gajah, nggak persis peristiwa gajah, tapi setelah itu. Tapi kalau paman beliau Abbas itu sebelumnya. Ya, tapi nggak jauh-jauh banget lah. Tahunnya sama, kira-kira bulan yang beda lah, kira-kira gitu ya. Perhatikan, sahabat itu suka canda juga itu. Sahabat Nabi tanya kepada pamannya Nabi Abbas, "Wahai Abbas, ayyukuma akbar? Anta am Rasulullah?" Ini berat pertanyaannya nih. Wahai Abbas, siapa yang lebih besar? Engkau lebih besar atau Rasulullah? Ayolah. Karena kata akbar ini bisa berarti lebih besar
Akbar ini bisa berarti lebih tua. Dia, wah ini pertanyaan jebakan ini. Ini canda gini. Ini yang lebih gede, yang lebih besar yang mana ini ya? Ya. Apa jawaban Abbas? Ini bicara keindahan, Pak. Radhiyallahu anhu. Kata beliau, ana waladtu qablahu. Saya lahir lebih dulu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akbar minni. Tapi dia lebih besar dibandingkan dengan aku. Subhanallah. Indah gak kalimatnya? Karena kalau dia bilang, aku dong yang lebih besar dari dia. Ini sedikit kurang adab, Pak. Iya kan? Padahal memang orang Arab tuh biasa menggunakan, ini kok kayaknya badannya sama. Yang akbar yang mana nih? Maksudnya yang lebih tua yang mana? Kira-kira gitu kan? Kata akbar yang arti besar itu bisa berarti lebih tua, bisa berarti lebih besar. Nah ini pertanyaan jebakan. Karena canda. Abbas, ponakanmu Rasulullah kan Muhammad. Kira-kira mana yang lebih besar, ente atau dia? Kira-kira gitu. Wah, ini bahaya jawabannya nih. Kalau Nabi bilang ana akbar minhu, waduh, gak sopan. Nabi. Lalu dia mengatakan tadi apa? Saya lahir duluan, tapi dia lebih besar dibandingkan dengan saya. Subhanallah. Sebuah adab dan akhlak yang sangat indah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih di buku saya ini panjang. Coba saya cari rujukan yang lainnya. Apa makna Allah Al-Jamil? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan beberapa bait syair tentang Al-Jamil ini. Kata beliau, dia maha indah sebenar-benarnya. Bagaimana tidak? Padahal seluruh keindahan alam adalah sebagian dari pengaruh keindahannya. Maka Rabb-nya lebih utama dan lebih pantas menurut yang berpengetahuan. Jadi Al-Jamil kata beliau adalah Allah yang maha indah sebenar-benarnya indah. Bagaimana tidak? Seluruh yang kita anggap indah di alam semesta ini adalah keindahan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kalau antum pergi ke tempat yang indah, apa yang antum rasakan? Misalkan antum pergi ke taman bunga, apa perasaan hati? Senang, bahagia, betul ya? Nah, padahal itu keindahan itu percikan dari keindahan Allah. Mata antum melihat ciptaan Allah yang indah sudah senang, sudah bahagia. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana jika antum berinteraksi dengan sumber keindahan itu? Saya ulang lagi kalimatnya. Kalau kita berinteraksi dengan ciptaannya yang indah, kita senang, kita tenang, kita happy, kita bahagia. Saya kebetulan kemarin umroh itu plus Turki, Pak. Ketemulah sama beberapa orang Indonesia yang sudah sering melancong ke sana kemari. Ke Paris, kemana, ke Eropa, segala macam dia udah pergi kemana-mana. Dia tunjukin foto-fotonya nih, Pak Ustadz, nih indah banget nih tempatnya. Waduh. Dan ternyata apa yang membuat dia rela pergi ke negeri-negeri itu? Kalau dia kan senang melancong, kalau saya kebetulan saja paketnya pas paket umrah Turki. Kalau dia emang seneng kan melancong begitu. Waduh, banyak banget Ustadz tempat-tempat yang indah itu. Jadi dia sampai untuk memenuhi kesenangannya itu pergi ke tempat-tempat yang jauh dan berkorban seperti itu. Pertanyaan saya, kalau kepada ciptaannya saja manusia itu sampai begitu senangnya rela berkorban tadi, uang tadi, lalu bagaimana kalau kita berinteraksi dengan sumber keindahan, Pak? Makanya saya berani mengatakan, Pak,
Kalau orang bahagia karena sering jalan-jalan, melihat ciptaan Allah yang indah, maka seharusnya orang-orang yang sering beribadah, dan ibadah itu interaksi kita dengan sumber keindahan, mestinya orang yang beribadah itu lebih bahagia dari siapapun, Pak. Setuju atau tidak? Jadi kalau sampai nggak bahagia tuh belum benar-benar connected kalau menurut saya sih. Jadi kalau sholat cuma melakukan gerakan sholat, belum sholat. Ya, kalau doa dia belum berdoa, cuma baca doa. Kan beda doa dengan baca doa. Setuju atau tidak? Orang kalau berdoa pasti merendahkan diri dia, pasti mengingat keagungan Allah, pasti. Kalau baca doa ya baca doanya kayak kaset gitu, kayak audio yang dibaca begitu aja. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan definisi dari Ibnul Qayyim ini tentang Al-Jamil ini. Maka kata beliau, Allah Maha Indah zatnya, Maha indah sifatnya, Maha indah perbuatan, Maha indah zatnya, Maha indah sifatnya, Maha indah nama-namanya, dan Maha indah perbuatannya. Karena dia Maha indah, maka seluruh yang terkait dengan Allah itu indah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat Maha indah zatnya. Nah, keindahan zat Allah ini, Pak, di sini disebutkan yang tidak mungkin bagi kita untuk mengungkapkan sedikit pun atau menjangkau sebagian hakikatnya. Allah Maha indah zatnya. Ustaz, gimana keindahan zat itu? Sulit, Pak, kita bisa menggambarkannya. Coba, sesuatu yang terlalu indah, Pak, bisa diungkapkan nggak? Makanya Nabi Muhammad itu, saya kok dari tadi ngomong Nabi Muhammad SAW nggak bisa move on, Pak. Bulan Maulid ini ngomongin Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad itu nggak boleh dilukis, Pak? Hah? Karena Nabi Muhammad itu yang muji beliau tuh Allah. Kalau Allah yang muji, berarti pujian itu nggak bisa kita ukur. Kalau yang muji Nabi Muhammad saya, itu masih bisa diukur. Nah sekarang kalau Nabi Muhammad itu fisiknya dipuji oleh Allah, semuanya dipuji oleh Allah, digambar oleh seorang pelukis ternama. Ketika digambar kan ada ukuran di situ, ukuran tinggi, ukuran panjang, ya kan gitu kan, Pak? Ada putih banget, putih nggak banget, kan gitu kan? Semuanya menjadi terukur dan terbatas. Kata pelukis yang lain nih, hidungnya kurang mancung nih, ya kan? Ini kulitnya ini keputihan ini, putih terlalu pucat ini, ya kan gitu? Ini badannya ini terlalu kurus atau terlalu gemuk, akan terdapat kritik-kritik. Wah ini kurang pas nih, kurang pantas untuk Rasulullah, betul nggak? Makanya kenapa Tuhan itu tidak bisa diwujudkan secara fisik, karena kalau sudah dibentuk fisik Tuhan itu, apa yang akan terjadi? Dia menjadi terbatas. Nyambung ya? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha indah zatnya, dan keindahan zat ini tidak bisa kita ketahui, kita ungkapkan, kita jangkau. Tapi, nah ini menarik sekali, cukup bagi kita untuk mengetahui bagaimana indahnya zat Allah. Disebutkan di sini bahwa penghuni surga, Pak, penghuni surga, bayangkan penghuni surga itu, Pak, orang yang paling dulu susah di dunia, paling melarat di dunia, paling banyak musibahnya di dunia, tapi dia taat kepada Allah waktu di dunia, Pak. Waktu dicelupin ke surga sekali lalu diangkat, ditanya pernah susah nggak? Dia lupa kalau di dunia dulu paling melarat, nggak pernah susah tuh.
yang paling mewah kehidupannya di dunia, paling kaya, paling berkuasa, tapi dia ahli maksiat, dicelupin sekali ke neraka. Diangkat, ditanya, ente pernah seneng nggak? Nggak pernah, Pak. Berarti kenikmatan surga itu membuat semua orang yang pernah susah lupa kalau dia pernah susah, Pak. Tapi ternyata kenikmatan yang seperti itu, ketika mereka melihat Rabb mereka, kan kenikmatan surga itu ada kenikmatan tambahan, Pak. Lilladzina amanul husna, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka surga dan ada tambahan. Apa tambahannya? Melihat Allah, Pak. Mereka yang tadinya udah menikmati surga, menikmati bidadari semuanya, ketika mereka melihat Allah, lupa sama bidadari, lupa sama surga itu, Pak. Subhanallah. Nah, itu keindahan zat itu, ya, sampai seperti itu gambarannya, ya. Sehingga tidak bisa digambarkan. Allah maha indah zatnya, zatnya seperti apa keindahannya kita nggak bisa gambarkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan. Allah maha indah, indah apanya? Nama-namanya. Maka seluruh nama-nama Allah indah. Nah, coba perhatikan, Pak. Makanya kalau kita ini kajiannya kajian apa namanya? Asmaul Husna. Husna itu artinya indah. Nah, sekarang saya mau tanya. Salah satu Asmaul Husna. Allah itu Ad-Darun, Ad-Daru. Ad-Daru An-Nafi. Kalau An-Nafi maha memberikan manfaat. Kalau Ad-Daru menimpakan mudarat. Nah, sekarang saya mau tanya. Katanya nama Allah indah. Kok ada nama Allah yang kesannya negatif? Dor. Ya kan? Apalagi contohnya nama Allah yang kesannya negatif. Allah yang maha meninggikan, maha merendahkan. Merendahkan. Nah, katanya nama Allah indah. Al-Muntaqim, membalas, menghukum. Katanya Allah itu indah nama-namanya. Kok ada nama-nama yang terkesannya negatif? Nah, ya kan? Nah, maka ketika kita memahami Allah Jamil, nama Allah itu indah. Makanya Asmaul Husna. Nah, contohnya nih, Doru, bahaya. Sekarang kalau ada orang sakit, butuh operasi, dokter bedah akan mengoperasi, membelah mungkin bagian yang perlu dioperasi itu dengan pisau, betul nggak? Pertanyaannya, berarti dokter ini melukai kan? Melukai nggak? Berarti dia memberikan dor kepada pasien ini. Pertanyaannya adalah, melukai yang dilakukan oleh dokter bedah itu tujuan atau sarana? Halo? Sarana. Tujuannya apa? Menyembuhkan. Ah, subhanallah. Di sini keindahan. Jadi nama-nama Allah yang kesannya negatif itu sebenarnya bertujuan positif. Makanya negatif menurut kita, tapi menurut Allah tidak ada yang negatif, semuanya positif. Maka tidak ada ciptaan Allah itu yang negatif. Coba perhatikan. Gempa, ada positifnya nggak tuh gempa? Gunung meletus, ada positifnya nggak? Ketika gunung meletus, apa yang terjadi? Mengeluarkan
sesuatu yang akan menyuburkan apa? Tanah di sekitarnya. Termasuk COVID-19 kemarin. Itu apa yang terjadi? Alam semesta ini sedang diremajakan kembali tanpa kita sadari. Manusia dibuat mengerti bahwa sumber kebahagiaan itu bukan di luar rumah, tapi di dalam rumah. Makanya orang yang biasa keluyuran stres banget waktu itu. Oke, Allah bilang aku al-mutakabbir, aku sombong. Jadi kalau Allah bilang aku al-mutakabbir, aku pemilik kebesaran dan kesombongan, aku kaya, aku berilmu, aku kuat. Allah ketika bilang itu sebenarnya ingin mengatakan, kamu kalau minta sama aku ini kaya loh, aku ini maha berilmu, kamu belajar sama aku, kamu minta pertolongan. Ketika Allah mengatakan itu, jadi sifat-sifat Allah itu semuanya indah. Nah, kalau sifat Allah itu indah, maka pastilah perbuatan Allah itu indah. Ya kan? Perbuatan Allah indah. Nah, kapan kita sering kecewa sama Allah, Pak? Karena nggak ngerti ini, Pak. Sekarang saya mau tanya, Bapak dikasih sehat, baik nggak? Baik nggak? Kalau Bapak dikasih sakit, baik nggak? Nah, tidak mudah kan? Padahal nih ya, ada ayat yang semua kita sudah paham ayat ini, sudah hafal. Qulillahumma malikal mulki. Allah lah pemilik kerajaan, kekuasaan, pemilik alam semesta ini, Pak. Perhatikan nih. Dia memberi siapa yang dia kehendaki, mencabut. Memberi, mencabut, berlawanan kan? Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Memuliakan, menghinakan. Ini disebut segala yang berlawanan disebut memberi, mencabut, memuliakan, menghinakan. Lihat Pak, kalimat berikutnya nih. Biyadikal khair. Dengan tangannya yang memiliki khair, kebaikan. Maksudnya apa? Keempat-empatnya tadi khair. Diberi khair. Betul ya? Dicabut khair. Dimuliakan khair. Dihinakan khair. Wah, ini nggak mudah Pak memahami ini. Nah, coba kita perhatikan. Setiap hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi kan? Coba kisah Nabi Khidir itu apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Hah? Yang dilakukan oleh Nabi Khidir yang diprotes oleh Nabi Musa? Apa? Membunuh anak. Jelek nggak? Jelek apa khair? Nabi Musa tuh sama profilnya sama kita. Jahat sekali engkau Khidir, kira-kira gitu. Tapi setelah dibuka, kenapa? Kan diceritakan kenapa anak ini aku bunuh. Perahu bagus-bagus dirusak, Pak. Buat cari nafkah, itu mungkin di PHK lah, kira-kira gitu. Jelek sekali. Tapi ketika diceritakan oleh Nabi Khidir, makanya jamaah sekalian, apa yang terjadi pada diri saya, pada diri Bapak, baik yang kita tidak sukai, yang kita nggak suka, yang nggak kita harapkan, sesuatu yang telah terjadi itulah yang paling indah dalam hidup kita, Pak. Mungkin kalau bukan kejadian-kejadian buruk yang di masa lalu yang kita nggak suka, musibah di masa lalu tidak menjadikan kita seperti hari ini, Pak. Setuju atau tidak? Allah Al-Jamil, Allah Maha Indah. Kenapa indah perbuatannya? Perbuatan Allah itu pasti berkisar antara perbuatan baik yang terpuji dan tersyukuri
Kalau tidak perbuatan baik yang terpuji dan disyukuri, perbuatan Allah itu berarti perbuatan adil yang mengandung hikmah. Cuma itu aja, Pak. Nah, kira-kira kalau kita punya mindset Asmaul Husna seperti ini, kita bisa nggak menghadapi semua peristiwa dalam hidup yang menimpa kita, Pak? Saya mau cerita sedikit, boleh nggak sebagai penutup? Karena Asmaul Husna ini nggak akan habis-habis. Kalau saya ngomong terus juga bapaknya aja nggak kuat pasti dengerin saya. Nah, kalau saya tinggal baca buku yang ada di depan saya ini, nggak habis-habis, panjang, Pak. Kalau yang di buku saya ini bisa sejam lebih lagi nih kalau saya jelasin Jamil ini. Masih ini baru pendahuluan-pendahuluannya aja. Saya kemarin umroh ke Turki dulu, baru umroh. Pas lagi ke Turki, anak saya kan di pesantren, Pak. Pesantren di Malang. Sakit, Pak, anak saya. Ya, kalau sakit biasa pusing-pusing lah. Biasa aja ya. Kita juga dulu mondok mau pusing, panas, biasa aja. Saya kan sama istri saya pergi haji umroh. Pergi umroh. Ternyata anak saya harus dirawat, Pak. Nah, saya nggak punya keluarga di Malang, Pak. Coba bayangkan, Pak. Lagi kita jalan ke Turki, anak sakit dan harus dirawat. Saya minta kepada gurunya untuk segera dicek di lab. Ternyata pas di lab DBD pula. Wah, gimana, Pak tuh? Kalau saya nggak punya mindset Asmaul Husna, stres, Pak, itu. Siapa yang akan menunggui anak saya di rumah sakit itu, kan? Mau nggak mau kan saya ngandelin ustazah di situ untuk tiap malam. Kakaknya kan tadinya kuliah memang di Malang, tapi lagi magang, dan magangnya di Jakarta. Kakaknya lagi di Jakarta, Pak, magang. Waduh, saya bilang gitu. Tapi pengenalan akan Asmaul Husna ini membuat kita mengatakan tak ada perbuatan Allah yang tidak indah, jamil. Apa yang saya sampaikan kepada putri saya di Malang saat saya, nak, kira-kira kamu sakit dan tanpa didampingi ayah dan didampingi umimu ini, kira-kira itu dikehendaki Allah atau tidak? Iya, ini pasti kehendak Allah, Bi. Tahu nggak kenapa? Karena kalau Abi dan Umi berada di dekatmu, engkau akan sering menyebut Abi, Umi, Abi, Umi. Hatimu terpaut dengan Abi dan Umi. Tapi ketika Abi dan Umi jauh darimu, siapa yang kau sebut, nak, kecuali Robbi, Robbi, Robbi. Nah, itu dari sisi dia beres, saya nasihati begitu. Oh, dari sisi saya, Pak, kira-kira setiap tawaf yang saya lakukan, kira-kira isinya air mata atau tidak, kira-kira? Halo? Kira-kira doanya kira-kira khusyuk atau enggak khusyuk tuh, Pak? Halo? Ya Allah, saya bilang ini kesempatan bagi saya untuk menikmati doa. Karena kalau saya cuma membayangkan orang yang sedang sakit lalu saya berdoa, wah, itu bayangan, nggak real. Tapi kalau anak saya yang sedang sakit dan saya sedang berdoa, kan sepertinya saya yang sedang sakit dan butuh kesembuhan. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, Asmaul Husna ini, Pak, sangat membantu di dalam kebahagiaan kita di dunia dan akhirat ini. Sangat membuat kita betul-betul menjadi kuat karena kita memahami Allah, memahami seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala melalui nama dan sifat-sifatnya. Yang terakhir, jemaah sekalian, kalau Allah itu Maha Indah, maka mestinya orang yang beriman itu memang menunjukkan keindahan, Pak. Keindahan. Kalau kita punya rumah walaupun sederhana, janganlah gara-gara rumah kita kecil sederhana, kita tidak buat rumah kita itu menjadi indah, cat yang bagus, ya. Ada tamannya meskipun kecil, ya kan, Pak? Betul atau tidak?
Kalau kita berpakaian pun pilih pakaian kita yang indah. Kadang-kadang kita kalau negara kafir itu kok kelihat rumah mereka kok indah-indah gitu ya. Terus negara mereka tuh rapi-rapi, indah. Kenapa kira-kira kita ini kok di negara muslim kok justru kita tidak melihat keindahan itu gitu loh. Bahkan yang sudah indah bukan karena peran kita, karena Allah ngasih alam yang indah, kok malah kita rusak. Seharusnya sebuah suku Melayu misalkan yang di situ ada budaya yang harus dilestarikan, yang harus dijaga keindahan itu, kok malah mau diusir, Pak. Nah, ini sesuatu yang tidak pantas. Maka saya ini kalau lewat sini, Pak, masjid kita Aqsa ini saya sering ceritakan ke teman-teman. Wah, Masjid Al-Aqsa itu kalau pas lewat aja dari luar tuh udah indah gitu ya. Belum tamannya, terus tempat wudhunya itu juga ada nilai artisteknya menurut saya. Jadi sangat indah dilihat dari luar itu. Sangat indah. Nah, itulah kira-kira kalau kita milih imam sudah alhamdulillah indah. Ya kan? Kenapa? Karena banyak orang-orang yang tertarik dengan Islam itu karena keindahan muazzinnya, karena keindahan imamnya, karena keindahan arsitek bangunan masjid-masjidnya itu, ya kan? Makanya para turis-turis itu mereka kemudian mendatangi masjid-masjid misalkan di Turki itu, sehingga mereka penasaran dengan Islam dan seterusnya. Nah, maka kalau kita umat Islam ini menampilkan yang indah, tutur kata yang indah, ya semuanya yang indah-indah, mudah-mudahan itu menjadi jalan bagi orang untuk mengetahui yang maha indah. Yang terakhir lagi, satu lagi, anehnya kita itu bisa terperdaya oleh keindahan ciptaannya dari yang menciptakan keindahan itu. Coba lihat, ada orang yang terpercaya dengan istrinya, luar biasa. Saya nggak bisa komentar lagi kata kalimat beliau. Pengen menangis saya sebenarnya dengar kalimat-kalimat antum itu. Subhanallah. Saya ingin mengatakan, sakit itu adalah jalan kenabian Nabi Ayub. Jadikan sakit itu jalan yang menyampaikan antum kepada Allah, yang mempererat hubungan antum dengan Allah. Subhanallah. Orang yang tidak sakit, kita tidak boleh meminta sakit ya. Orang yang tidak sakit cenderung sering lupa menyebut nama Allah. Tapi orang yang di dalam tubuhnya tadi mengalami ini, saya yakin sulit sekali dia melupakan Allah. Betul atau tidak? Sikir. Sadar diri bahwa dunia ini sementara, waktu ini gak lama. Makanya di dalam penyakit itu terdapat obat, Pak. Penyakit itu memang membuat tidak nyaman fisik kita, tetapi dia sangat bermanfaat bagi jiwa dan hati kita. Itu kira-kira pesan yang ingin. Barakallahu fiik. Saya nggak bisa komentar lagi, ini sangat dahsyat sekali apa yang antum katakan, dan itu antum saya yakin katakan dari hati, insya Allah. Terasa sekali getaran apa yang antum sampaikan itu. Semoga Allah sembuhkan antum, amin. Bukan cuma antum disembuhkan, tapi antum ditambah tercerahkan. Karena yang terpenting itu bukan cuma tersembuhkan, tetapi yang terpenting itu adalah tercerahkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.